Di usia 25 tahun, aku, Dania, terbaring koma dengan peluang hidup yang sangat besar menurut dokter. Namun di balik tubuhku yang lumpuh, aku mendengar rencana busuk suamiku yang diam-diam mencabut alat bantu napasku demi harta dan selingkuhannya. Dia mengira aku akan mati perlahan, tetapi tepat saat napasku tercekik di ambang maut, mataku terbuka lebar dan tanganku mencengkeram pergelangan tangannya seketika. Permainan baru saja dimulai. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Bau antiseptik yang menyengat dan bunyi ritmis dari layar monitor jantung adalah dua hal pertama yang berhasil menembus kegelapan pekat yang mengurung kesadaranku selama berminggu-minggu ini. Tubuhku terasa sangat kaku, seperti sebongkah batu yang tertanam di atas ranjang rumah sakit yang dingin, tak mampu digerakkan bahkan untuk sekadar mengedipkan kelopak mata. Di usia yang baru menginjak 25 tahun, aku, Dania, harus terjebak dalam kondisi koma yang mengenaskan setelah sebuah kecelakaan mobil misterius menghantam hidupku hingga hancur berantakan. Namun, di balik kelumpuhan total yang membungkus fisikku ini, jiwaku ternyata sudah terbangun sepenuhnya, mampu mendengar setiap bisikan, langkah kaki, dan kepedihan yang berdengung di dalam ruang perawatan VIP yang sepi ini. Beberapa saat yang lalu, aku mendengar langkah sepatu yang sangat kukenal mendekat, disertai suara gesekan pelan kursi yang ditarik ke dekat kepala ranjangku. Aroma parfum maskulin yang biasa kuhirup setiap hari kini menguar di udara, membawa rasa hangat yang seketika berubah menjadi hawa dingin yang mencekam saat tangan kekar itu menyentuh jemariku. Itu adalah Rendra, suamiku, lelaki yang selama 3 tahun ini kupuja dan kupercayakan seluruh sisa hidupku sebagai seorang istri yang berbakti. Sentuhan tangannya yang biasanya terasa menenangkan, entah mengapa hari ini terasa begitu hampa, asing, dan memancarkan aura kegelapan yang membuat batin kecilku tiba-tiba berteriak waspada dalam keheningan. Sesaat kemudian, langkah kaki lain yang lebih ringan dan anggun terdengar memasuki ruangan tanpa mengetuk pintu, diiringi suara ketukan sepatu hak tinggi yang centil di atas lantai porselen. Melalui pendengaranku yang menjadi jauh lebih tajam semenjak koma, aku bisa mendengar suara desahan manja seorang wanita yang sangat tidak asing di telingaku. Jantung batin runtuh seketika saat wanita itu bergelayut di pundak suamiku, lalu berbisik dengan nada penuh kemenangan tentang betapa megahnya rumah kami yang akan segera mereka kuasai sepenuhnya. Kenyataan pahit itu menghantamku tanpa ampun. Suamiku yang selalu bersikap manis di depan keluargaku ternyata telah lama bermain api di belakangku dengan wanita idaman lain. Bagaimana situasinya, Mas? Kapan dokter sialan itu akan menyerah dan mengizinkanmu menandatangani surat kematian wanita ini? Suara wanita itu terdengar begitu sinis dan penuh desakan tanpa ada rasa empati sedikit pun. Rendra hanya menghela napas panjang, lalu terdengar suara langkahnya yang mondar-mandir di sekitar ranjangku sebelum akhirnya berhenti tepat di samping mesin generator oksigen. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang dingin dan tajam sedang menghujam wajahku, menembus hijab pashmina soft pastel yang masih membungkus kepalaku dengan rapi sejak hari kecelakaan itu terjadi. Tidak ada lagi kehangatan atau cinta yang tersisa di dalam ruang ini, yang ada hanyalah rencana busuk yang sedang disusun dengan rapi di atas penderitaanku. Dokter baru saja mengonfirmasi bahwa Dania sebenarnya memiliki peluang hidup yang sangat besar karena seluruh organ vitalnya masih merespons dengan baik, jawab Rendra dengan nada suara yang bergetar, namun bukan karena sedih, melainkan karena rasa frustrasi yang mendalam. Mendengar kalimat itu, batin dan jiwaku bersorak penuh syukur kepada Tuhan, menyadari bahwa kesempatan untuk kembali pulih dan memeluk dunia ini masih terbuka sangat lebar untukku. Aku berjanji dalam hati akan berjuang sekuat tenaga untuk melewati masa kritis ini demi orang-orang yang tulus mencintaiku, tanpa menyadari bahwa kalimat Rendra selanjutnya akan menghempaskanku ke dasar neraka jahanam. Kalau begitu,
Kita tidak boleh membiarkan dia bangun dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaan itu, Mas. Harta warisannya harus jatuh ke tanganmu minggu ini juga. Desak wanita selingkuhannya dengan suara yang mulai meninggi namun tertahan. Kata-kata itu seketika membuka kotak Pandora di dalam ingatanku yang sempat terkunci, memicu kilasan balik yang mengerikan tentang malam jahanam di mana rem mobilku tiba-tiba blong di tengah jalanan pegunungan yang sepi. Kini semuanya menjadi jelas benderang bagiku bahwa suamikulah yang telah menyabotase kendaraan tersebut, sengaja merancang skenario maut agar aku mati perlahan demi menguasai seluruh kekayaan keluarga besarku. Ketakutan yang luar biasa kini mencengkeram seluruh jiwaku saat mendengar gesekan jemari Rendra yang mulai meraba-raba kabel utama di belakang mesin alat bantu napasku. Aku menjerit histeris di dalam kegelapan batinku, memohon pertolongan pada Sang Pencipta, berharap ada perawat atau dokter yang tiba-tiba masuk untuk menggagalkan aksi keji ini. Namun, ruangan VIP ini dirancang begitu kedap suara, dan di jam-jam sepi seperti ini, hampir tidak ada orang yang akan berlalu lalang di koridor luar. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke dada seiring dengan keputusan bulat Rendra untuk mengakhiri hidupku dengan tangannya sendiri. Maafkan aku, Dania, tapi kehadiranmu sekarang hanya menjadi batu sandungan bagi kebahagiaan dan masa depanku yang baru. Bisik Rendra tepat di dekat telingaku, suaranya terdengar seperti desis ular beludak yang sangat berbisa. Detik berikutnya, terdengar suara klik yang tajam disertai bunyi error bernada tinggi dari monitor medis saat Rendra dengan dingin dan diam-diam mencabut kabel oksigen dan pipa udara yang menyokong hidupku. Seketika itu juga, pasokan udara bersih yang selama ini memompa paru-paruku terputus total, meninggalkan rasa hampa yang luar biasa di dalam rongga dadaku yang mulai menyempit. Rasa sakit yang teramat sangat mulai menjalar ke seluruh tubuhku saat paru-paruku berjuang mati-matian mencari oksigen yang tidak lagi mengalir. Napasku tercekik hebat di ambang maut yang begitu menceking. Sementara Rendra dan selingkuhannya hanya berdiri tegak menyaksikan dadaku yang mulai naik turun dengan tidak beraturan demi mempertahankan sisa-sisa kehidupan. Dalam kondisi yang sangat kritis itu, di antara batas tipis antara hidup dan mati, sebuah gejolak energi yang sangat besar tiba-tiba meledak dari dalam pusat kesadaranku, dipicu oleh rasa amarah, dendam, dan keinginan kuat untuk menuntut keadilan atas pengkhianatan ini. Tepat ketika Rendra mengira jalannya menuju harta dan kekasih barunya telah mulus tanpa hambatan, sebuah keajaiban medis yang mengerikan terjadi di dalam ruangan itu. Kedua mataku yang semula terpejam rapat tiba-tiba terbuka lebar, memancarkan sorotan mata yang sangat tajam, dingin, dan penuh dengan aura pembalasan dendam yang membara. Sebelum Rendra sempat menarik kembali tangannya yang masih memegang selang medis, tangan kananku bergerak secepat kilat dengan kekuatan yang luar biasa, mencengkeram pergelangan tangannya seketika hingga membuat wajah suamiku memucat seketika karena syok yang amat sangat. Permainan baru saja dimulai. Suara pekikan tertahan dari wanita selingkuhan Rendra menjadi musik latar pertama yang menyambut kembalinya kesadaranku di dunia nyata. Ruangan yang tadinya sunyi senyap kini dipenuhi oleh aura ketakutan yang mencekam saat Rendra mencoba menarik tangannya dengan panik, namun cengkeraman jemariku pada pergelangan tangannya justru semakin mengencang seperti jepitan besi. Mataku yang selama berminggu-minggu terpejam kini menatap lurus ke dalam manik mata suamiku yang melebar sempurna karena syok yang luar biasa. Kulitnya yang semula sawo matang bersih seketika berubah pucat pasi, meneteskan keringat dingin di pelipisnya saat menyadari bahwa sosok yang dianggapnya sudah hampir mati kini sedang menatapnya dengan penuh amarah. Di dalam rongga dadaku, udara malam yang dingin mulai dipaksa masuk secara manual seiring dengan keputusanku untuk bertahan hidup tanpa bantuan alat jahanam yang telah dicabutnya.
Rasa sakit yang membakar paru-paruku perlahan memudar, digantikan oleh aliran adrenalin yang meluap-luap ke seluruh ujung saraf tubuhku yang berusia 25 tahun ini. Di balik balutan pakaian modern ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhku yang proporsional di atas ranjang, setiap otot tubuhku mendadak bangkit dari tidur panjangnya. Wanita selingkuhan yang berdiri di sudut ruangan itu tampak gemetar hebat, memegangi gaun mini tanpa lengannya dengan wajah yang dipenuhi kengerian total melihat pemandangan tak masuk akal di depannya. Lepaskan Dania. Bagaimana mungkin kamu? Kalimat Rendra terputus, suaranya tercekat di tenggorokan seolah seluruh pasokan udaranya sendiri ikut hilang tertelan ketakutan. Dia berusaha sekuat tenaga menggunakan tangan kirinya untuk melepaskan jeratan tanganku, namun energi misterius yang bersumber dari rasa dendam terdalam membuatku memiliki kekuatan yang melampaui batas normal manusia koma. Aku mencondongkan sedikit tubuhku ke depan, membiarkan pashmina pastel yang melilit rapi di kepalaku bergeser sedikit, mempertegas tatapan mataku yang sangat dingin dan mengintimidasi. Tidak ada lagi Dania yang lemah lembut dan penurut. Yang ada di atas ranjang ini adalah seorang istri yang menuntut balas atas nyawanya yang hampir direnggut. Detik-detik menegangkan itu terus berjalan seiring dengan bunyi alarm error dari mesin monitor jantung yang semakin melengking tinggi, memekakkan telinga siapa saja yang mendengarnya. Wanita selingkuhan itu, dengan riasan wajah glamornya yang kini tampak berantakan karena syok, mulai melangkah mundur mendekati pintu keluar dengan kaki yang lemas. Dia menatap Rendra dengan pandangan penuh isyarat agar lelaki itu segera menyelesaikan kegilaan ini, atau mereka berdua akan membusuk di dalam penjara. Namun, Rendra sendiri sudah tidak mampu berpikir jernih karena rasa takut yang teramat sangat telah melumpuhkan seluruh logika akal sehatnya saat ini. Tepat ketika Rendra mengumpulkan sisa keberaniannya untuk memukul tanganku agar terlepas, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar menggema dari arah koridor luar rumah sakit. Bunyi alarm monitor yang darurat rupanya telah berhasil memicu peringatan di ruang jaga perawat, memaksa mereka untuk segera memeriksa situasi di kamar VIP ini. Mendengar tanda-tanda kedatangan orang lain, Rendra semakin panik dan melakukan sentakan keras pada tangannya, hingga akhirnya cengkeramanku terlepas, menyisakan bekas merah keunguan di pergelangan tangannya yang necis. Dia segera melompat mundur, berusaha membenahi posisinya dan menyembunyikan kabel oksigen yang masih menjuntai bebas di tangannya. Pintu kamar rawat langsung terbuka lebar, menampilkan 2 orang perawat paruh baya dan seorang dokter muda yang masuk dengan wajah penuh kepanikan. Langkah mereka mendadak terhenti sejenak di ambang pintu saat melihat pemandangan yang sangat tidak biasa di dalam ruangan medis tersebut. Mereka mendapati aku yang sudah terduduk di atas ranjang dengan mata terbuka lebar, sementara Rendra dan seorang wanita asing berdiri berjauhan dengan ekspresi wajah, seperti orang yang baru saja melihat hantu di siang bolong. Dokter muda itu segera berlari mendekatiku, memeriksa denyut nadi dan pupil mataku dengan senter medis kecil yang diambil dari saku jas putihnya. Luar biasa. Ini adalah sebuah keajaiban medis. Nyonya Dania telah melewati masa kritisnya dan tersadar sepenuhnya dari koma panjang, seru dokter itu dengan nada suara yang dipenuhi rasa kagum dan tidak percaya. Kedua perawat yang mendampinginya dengan cekatan langsung memasang kembali kabel dan peralatan medis yang sempat dicabut oleh Rendra, mengira bahwa alat tersebut terlepas secara tidak sengaja akibat gerakan tubuhku saat terbangun. Rendra yang melihat hal itu hanya bisa menelan ludah dengan susah payah, mencoba mengatur napasnya yang memburu agar tidak memancing kecurigaan dari tim medis yang sedang sibuk. Dengan kepintaran manipulatifnya yang licik, Rendra melangkah maju mendekati ranjang dengan mata yang dipaksakan berkaca-kaca seolah-olah dia adalah suami yang paling berbahagia di dunia saat ini. Alhamdulillah, sayang, kamu akhirnya kembali padaku, aku sangat merindukanmu.
ucapnya dengan nada suara yang bergetar fiktif, mencoba meraih jemariku lagi di depan dokter dan para perawat. Aku segera menarik tanganku menjauh dari jangkauannya, menolak sentuhan najis dari pria yang beberapa menit lalu berniat mengirimku ke liang lahat demi harta warisan. Sorot mataku yang menghujam tajam ke arahnya membuat senyuman palsu di wajah tampan Rendra langsung membeku seketika. Sementara itu, wanita selingkuhannya yang merasa situasinya sudah tidak aman lagi, perlahan-lahan menyelinap keluar dari kamar rawat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku sempat melirik ke arah pintu, mencatat baik-baik wajah dan penampilannya ke dalam memori otakku sebagai target pembalasan yang berikutnya setelah suamiku hancur. Dokter muda yang menyadari ketegangan di antara kami berdua mengira bahwa aku masih syok dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah sadar dari koma yang lama. Dia kemudian berbalik menghadap Rendra, memintanya untuk memberikan ruang dan ketenangan agar kondisi fisikku tidak drop kembali akibat tekanan emosi. Tuan Rendra, silakan urus administrasi pemulihan di depan terlebih dahulu, biarkan istri Anda beristirahat sejenak di bawah pengawasan kami, ujar dokter itu dengan tegas namun tetap sopan. Rendra hanya bisa mengangguk pasrah dengan wajah yang dipenuhi rasa frustrasi mendalam, menyadari bahwa rencana pembunuhan berencana yang disusunnya telah gagal total dan berubah menjadi bumerang. Sebelum melangkah keluar pintu, dia sempat menoleh ke arahku dengan tatapan mengancam, namun aku hanya membalasnya dengan senyuman tipis yang penuh misteri. Di dalam hati yang paling dalam, aku bersumpah bahwa mulai detik ini, hidup Rendra akan berubah menjadi neraka jahanam yang sesungguhnya karena Dania yang baru telah lahir kembali. Detik-detik setelah kepergian Rendra dari kamar rawat VIP terasa seperti ketenangan sebelum badai besar melanda. Tim medis bergerak dengan sangat cekatan di sekelilingku, memeriksa tekanan darah, mengganti cairan infus, dan memastikan bahwa seluruh fungsi tubuhku telah kembali normal. Di balik hijab pashmina soft pastel yang masih membungkus kepalaku, otakku bekerja dengan kecepatan penuh, menyusun kepingan-kepingan rencana untuk menghancurkan suamiku tanpa menyisakan celah baginya untuk berkelit. Aku tahu, melawan pria selicik Rendra tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kemarahan yang meluap-luap, melainkan harus menggunakan strategi yang rapi, dingin, dan mematikan. Dokter muda yang memeriksaku kembali mendekat, mencatat beberapa perkembangan pada papan klip digital di tangannya dengan senyum ramah yang menenangkan. Kondisi fisik Nyonya Dania benar-benar stabil, bahkan otot-otot tubuh Anda merespons dengan sangat baik untuk ukuran pasien yang baru bangun dari koma, ujarnya dengan nada kagum yang tidak bisa disembunyikan. Aku hanya mengangguk pelan sambil memberikan senyuman manis yang dipaksakan, menyadari bahwa bentuk tubuhku yang ideal dan body goals berkat olahraga teratur sebelum kecelakaan, kini menjadi modal utama untuk segera pulih secara instan. Aku harus segera keluar dari ranjang terkutuk ini sebelum Rendra mencari cara lain yang lebih bersih untuk melenyapkanku dari dunia. Begitu tim medis selesai melakukan pemeriksaan menyeluruh dan meninggalkan ruangan, kesunyian kembali mencekam kamar rawatku yang mewah ini. Aku menggunakan kesempatan itu untuk perlahan menggerakkan kedua kakiku, merasakan aliran darah yang hangat mulai menjalar kembali ke ujung-ujung jari. Dengan perlahan, aku mendudukkan tubuhku di tepi ranjang, membiarkan pakaian ketat stylish yang kupakai memperlihatkan lekuk tubuh rampingku yang tampak anggun namun menyimpan kekuatan besar. Aku melangkah dengan hati-hati menuju cermin besar yang tertempel di dinding kamar mandi, ingin melihat sendiri bagaimana rupa Dania yang baru saja lolos dari cengkeraman maut suaminya sendiri. Di depan cermin, aku menatap bayangan diriku sendiri dengan perasaan yang campur aduk. Wajahku yang manis dan imut khas wanita muda Indonesia kini tampak lebih dingin dengan tatapan mata yang tajam bagai elang. Aku merapikan lilitan pashmina di leherku, memastikan tidak ada satupun helai rambut yang keluar, mempertahankan martabatku sebagai seorang wanita berhijab yang terhormat.
Kilasan memori tentang malam kecelakaan itu kembali berputar di otakku, memperlihatkan bagaimana Rendra dengan tega memotong kabel rem mobilku sesaat sebelum aku berangkat menemui klien bisnis keluarga. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk mataku langsung kusapu dengan kasar, digantikan oleh kobaran api dendam yang membara di dada. Tidak butuh waktu lama bagi pria keparat itu untuk kembali ke dalam ruangan dengan wajah yang sudah dipoles sedemikian rupa agar tampak seperti suami yang penuh perhatian. Rendra melangkah masuk dengan kemeja gelapnya yang rapi, namun aku bisa melihat dengan jelas bahwa pergelangan tangan kanannya sengaja ditutupi oleh lipatan lengan baju untuk menyembunyikan bekas cengkeramanku yang memerah. Dia terkejut saat melihatku sudah berdiri tegak di dekat jendela, menatap pemandangan kota di luar yang mulai meremang tertutup kabut malam. Kehadirannya seketika membuat atmosfer di dalam ruangan ini menjadi sangat pekat dan dipenuhi oleh ketegangan yang siap meledak kapan saja. "Sayang, kenapa kamu sudah berdiri? Kamu baru saja sadar, kembalilah berbaring di ranjang, aku tidak mau kamu kenapa-napa," ucap Rendra dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, melangkah mendekat dengan kedua tangan terbuka seolah ingin memelukku. Aku segera membalikkan badan, memberikan tatapan lurus yang begitu dingin, hingga membuat langkah kakinya terhenti seketika beberapa meter di depanku. Senyuman palsu di wajah tampannya perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi waspada saat dia menyadari bahwa kehangatan yang biasanya terpancar dari mataku kini telah berubah menjadi badai es yang mematikan. "Jangan pernah melangkah 1 senti pun lebih dekat denganku, Rendra," ucapku dengan suara yang rendah namun syarat dengan penekanan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ini adalah pertama kalinya aku berbicara setelah tersadar dari koma, dan suara seraku justru memberikan kesan intimidasi yang sangat kuat di dalam ruangan yang sunyi ini. Rendra menelan ludah dengan susah payah, mencoba mempertahankan topeng kepalsuannya meskipun matanya menyiratkan rasa panik yang luar biasa mendengar nada bicaraku yang berubah drastis. Dia berpura-pura bingung, mengerutkan dahinya sambil menatapku dengan pandangan mata yang dipaksakan terlihat sedih. "Apa maksudmu, Dania? Aku ini suamimu, pria yang selama berminggu-minggu ini berdoa siang dan malam di samping ranjangmu agar kamu bisa bangun kembali," jawabnya dengan nada membela diri yang sangat menjijikkan di telingaku. Mendengar kebohongan publik yang diucapkannya tanpa rasa bersalah, aku hampir saja tertawa sarkas di depan wajah necisnya yang penuh tipu daya itu. Aku melangkah maju selangkah, membiarkan postur tubuhku yang tegak dan penuh percaya diri memberikan tekanan psikologis yang berat pada mentalnya yang mulai goyah akibat kegagalan rencananya sendiri. Berdoa untuk kesembuhanku, atau berdoa agar dokter segera mengizinkanmu mencabut alat bantu napasku demi harta warisan dan wanita jalang bergaun mini itu, Rendra? Bisikku tepat di depan wajahnya dengan senyuman tipis yang sangat mengerikan. Kata-kata yang keluar dari bibirku seketika menghantam pertahanan mental Rendra hingga hancur berkeping-keping, membuat wajahnya berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Dia terkesiap, mundur 2 langkah ke belakang dengan mata melotot tidak percaya bahwa aku ternyata mendengar seluruh percakapan rahasianya dengan sang selingkuhan saat aku masih dalam kondisi koma. Ruangan itu kembali diselimuti oleh keheningan yang mencekam, hanya menyisakan deru napas Rendra yang mulai memburu karena rahasia tergelapnya kini telah telanjang di depanku. Dia menyadari bahwa posisinya kini berada di ujung tanduk, terancam kehilangan seluruh kemewahan yang diimpikannya jika aku melaporkan perbuatannya ke pihak kepolisian dan keluarga besarku. Namun, sebelum dia sempat menyusun kebohongan baru atau melakukan tindakan nekat lainnya, aku menepuk pundaknya pelan sambil berbisik, "Kembalilah ke rumah dan nikmati sisa hari-harimu dengan tenang, suamiku, karena setelah aku keluar dari rumah sakit ini, aku sendiri yang akan menyeretmu masuk ke dalam neraka." Rendra berdiri mematung di ambang pintu kamar rawat VIP dengan tubuh yang gemetar hebat,
tak mampu membalas sepatah kata pun atas ancamanku yang begitu menghujam. Wajah tampannya kini tampak begitu menyedihkan, dipenuhi oleh kepanikan yang luar biasa seolah-olah seluruh dunianya baru saja runtuh dalam satu kedipan mata. Dia memandangku dengan tatapan tak percaya, seakan-akan tidak menyangka bahwa istri yang selama ini ia anggap lemah dan penurut bisa berubah menjadi sosok yang begitu menakutkan dan penuh intimidasi. Tanpa menunggu reaksinya lebih lanjut, aku membalikkan tubuhku dengan anggun, mengabaikan keberadaannya yang kini tak lebih dari sekadar sampah di mataku. Begitu langkah kaki Rendra yang terseret-seret itu akhirnya menjauh dan menghilang di balik lorong rumah sakit, aku segera mengambil ponsel pelapis yang sengaja kusembunyikan di dalam tas kecil di lemari. Sebagai wanita muda berusia 25 tahun yang paham dengan teknologi digital masa kini, aku tahu betul bahwa bukti fisik dan rekaman digital adalah senjata paling mematikan untuk menghancurkan seseorang di era modern ini. Aku segera menghubungi pengacara pribadi keluarga besarku, seorang pria paruh baya terpercaya yang selama ini mengelola seluruh aset warisan peninggalan almarhum ayahku. Suara dering telepon yang tersambung di seberang sana terasa seperti genderang perang yang mulai bertabuh di dalam dadaku. Halo, Pak Mawan? Ini Dania. Saya sudah sadar sepenuhnya dari koma. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun dingin, langsung memotong basa-basi yang tidak perlu. Di seberang telepon, suara Pak Mawan terdengar begitu terkejut sekaligus lega, berulang kali mengucapkan syukur atas keajaiban yang menimpaku setelah kecelakaan maut itu. Namun, kelegaan pengacara tua itu langsung sirna saat aku meminta seluruh laporan mutasi rekening pribadi dan perusahaan keluarga diperiksa secara rahasia dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Aku tahu pasti bahwa selama aku terbaring tidak berdaya di atas ranjang rumah sakit ini, tikus-tikus berdasi seperti Rendra tidak akan tinggal diam tanpa menggerogoti hartaku. Dugaan-dugaanku ternyata 100% akurat. Dari balik telepon, Pak Mawan dengan ragu-ragu mengungkapkan adanya beberapa transaksi mencurigakan dalam jumlah fantastis yang keluar dari rekening perusahaanku. Rendra rupanya telah memalsukan tanda tanganku di atas beberapa dokumen kuasa untuk mencairkan dana segar dengan alasan membiayai pengobatan VIP-ku yang mahal. Air mataku tidak lagi menetes mendengar pengkhianatan berlapis ini, melainkan mengkristal menjadi tekad yang bulat untuk memiskinkan pria keparat itu sampai ke akar-akarnya. Aku memerintahkan Pak Mawan untuk segera membekukan seluruh akses perbankan milik Rendra yang terhubung dengan aset keluargaku tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak luar. Setelah memutuskan sambungan telepon, aku melangkah menuju cermin besar di sudut ruangan untuk merapikan kembali penampilan fisikku agar terlihat sempurna tanpa celah. Hijab pashmina pastel yang melilit rapi di kepalaku sedikit kuperbaiki, dipadukan dengan setelan pakaian modern ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh body goalsku yang tetap terjaga dengan baik. Di usia 25 tahun ini, aku memiliki kecantikan dan bentuk tubuh ideal yang seringkali membuat orang lain terpaku, namun kini kecantikan itu akan kugunakan sebagai umpan mematikan untuk menjebak suamiku. Aku mengeluarkan lipstik berwarna merah marun dari dalam tas, memoles bibir manisku dengan warna yang tegas untuk memancarkan aura ketegasan seorang wanita yang siap bertempur. 3 hari berlalu dengan sangat cepat, dan hari yang kunantikan akhirnya tiba di mana dokter menyatakan bahwa fisikku sudah pulih total dan diizinkan untuk pulang ke rumah. Aku sengaja tidak memberitahu Rendra tentang jadwal kepulanganku hari ini, ingin memberikan kejutan kecil yang menyenangkan bagi dirinya dan wanita selingkuhannya yang menjijikkan itu. Dengan langkah kaki yang mantap dan penuh percaya diri, aku berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang panjang, mengabaikan tatapan kagum dari beberapa orang yang berpapasan denganku. Di luar gedung, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam milik keluarga besarku sudah menunggu dengan sopir pribadi yang siap mengantarkanku menuju medan perang yang sesungguhnya.
Sepanjang perjalanan menuju rumah pribadi kami yang terletak di kawasan elit, mataku menatap lurus ke arah jalanan dengan pikiran yang terus berputar menyusun skenario penjebakan. Aku tahu betul tabiat Rendra. Setelah kegagalannya mencabut alat bantuku di rumah sakit, dia pasti akan bersembunyi di rumah mewah kami untuk merencanakan langkah selanjutnya bersama kekasih gelapnya. Rumah yang dibangun di atas tanah milik mendiang orang tuaku itu kini telah dikotori oleh kehadiran dua orang berhati iblis yang tidak tahu diri. Tanganku mencengkeram erat tas kulit di pangkuanku, merasakan detak jantungku yang berdegup kencang bukan karena takut, melainkan karena rasa tidak sabar yang membuncah. Mobil akhirnya berhenti tepat di depan gerbang tinggi rumah mewah bergaya minimalis modern yang menjadi saksi bisu pernikahan kami selama 3 tahun ini. Suasana di halaman depan tampak begitu sepi, namun aku bisa melihat mobil sport milik Rendra terparkir rapi di garasi, bersebelahan dengan sebuah mobil sedan merah berukuran kecil yang sangat asing. Senyuman sinis langsung terkembang di sudut bibir manisku saat menyadari bahwa wanita selingkuhan bergaun mini itu ternyata sedang berada di dalam rumahku saat ini. Mereka berdua tampaknya sedang merayakan kekosongan rumah ini, mengira bahwa aku masih terbaring lemah di bangsal rumah sakit di bawah pengawasan ketat. Aku turun dari mobil dengan gerakan yang sangat anggun, membiarkan pakaian modis yang kupakai bergoyang mengikuti lekuk tubuh idealku saat melangkah menaiki anak tangga teras depan. Aku sengaja tidak menggunakan kunci duplikat, melainkan langsung menekan kode kombinasi angka digital pada gagang pintu utama yang belum sempat diubah oleh Rendra. Bunyi klik pelan dari sistem pengunci pintu yang terbuka terasa seperti pintu gerbang neraka yang baru saja kubukakan khusus untuk menyambut kehancuran suamiku. Dengan napas yang diatur selemang mungkin, aku mendorong pintu kayu jati yang besar itu perlahan-lahan tanpa menimbulkan suara desingan sedikit pun. Begitu kaki berbalut sepatu hak tinggiku melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang megah, suara tawa manja seorang wanita dan bisikan mesra Rendra langsung menyambut pendengaranku dari arah ruang tengah. Mereka berdua tampak sedang duduk mesra di atas sofa bludru mahal milikku, saling merangkul dengan botol minuman mewah yang terbuka di atas meja kaca. Aku berdiri tegak di balik sekat ruangan dengan tatapan mata yang dingin, menikmati detik-detik terakhir kebahagiaan palsu mereka sebelum aku menampakkan diri. Aku melangkah maju beberapa senti ke depan, membiarkan bayangan tubuh rampingku jatuh tepat di atas lantai marmer di hadapan mereka. Pertempuran babak pertama resmi dimulai. Detik ketika bayangan tubuhku jatuh di atas lantai marmer, tawa manja wanita itu langsung terhenti seketika, menyisakan keheningan mencekam di ruang tengah. Rendra yang sedang asyik membelai rambut selingkuhannya menoleh dengan malas ke arah sekat ruangan, mengira asisten rumah tangga yang datang mengganggu. Namun, begitu manik matanya menangkap sosok wanita berhijab pashmina pastel yang berdiri tegak dengan tatapan sedingin es, tubuh suamiku itu langsung menegang kaku bagai tersengat listrik ribuan volt. Gelas kristal berisi minuman mewah di tangan kanannya terlepas begitu saja, jatuh menghantam lantai dan pecah berkeping-keping, merefleksikan kepanikan yang mendalam dari wajah necisnya. Wanita selingkuhannya ikut menoleh, dan riasan wajah glamor yang dipoles tebal itu seketika tampak retak oleh rasa ngeri yang luar biasa. Dia melompat berdiri dari sofa bludru milikku, membetulkan gaun mini merahnya yang super ketat dengan tangan yang bergetar hebat menahan syok. Di usia 25 tahun dengan bentuk tubuh body goals yang proporsional, penampilanku yang anggun namun mengintimidasi dalam balutan pakaian modern ketat benar-benar mendominasi seluruh ruangan megah ini. Aku melangkah maju dengan sangat tenang, membiarkan bunyi ketukan sepatu hak tinggiku berdentang ritmis di atas marmer, bagaikan suara lonceng kematian bagi cinta terlarang mereka. "Dania, kamu kenapa sudah pulang? Kenapa tidak memberitahu aku sebelumnya, sayang?" Suara Rendra terdengar sangat parau,
terbata-bata mencoba menyusun kembali topeng suaminya yang telah hancur. Dia berdiri dengan lutut yang tampak lemas, melirik ke arah pecahan gelas di lantai lalu beralih menatapku dengan pandangan mata yang dipaksakan terlihat bersalah. Jakunnya naik turun dengan cepat saat dia menelan ludah dengan susah payah, menyadari bahwa rencananya untuk bersenang-senang di atas penderitaanku telah berubah menjadi mimpi buruk yang paling nyata. Aku tidak langsung menjawab, melainkan berjalan memutari sofa mewah tersebut, mengabaikan keberadaan wanita jalang yang kini berdiri menyusut ketakutan di sudut ruangan. Mataku melirik ke arah botol minuman mahal dan 2 buah gelas yang tersaji, membuktikan betapa tidak tahunya diri mereka menikmati kemewahan dari uang yang mereka curi dari rekening perusahaanku. Aku menghentikan langkah tepat di depan Rendra, menatap lurus ke dalam sepasang mata liciknya dengan senyuman manis yang sangat dingin dan mematikan di sudut bibirku. Atmosfer di dalam rumah peninggalan orang tuaku ini mendadak terasa begitu pekat oleh aura ketegangan yang siap meledak. Kenapa, Rendra? Apa kepulanganku merusak pesta perayaan kematianku yang sudah kalian susun dengan sangat rapi ini? Tanyaku dengan nada suara yang sangat lembut, namun syarat akan penekanan yang membuat bulu kuduk suamiku berdiri tegak. Rendra mundur selangkah, wajah tampannya memucat pasi mendengarkan sindiran telak yang keluar dari mulut istri yang selama ini dianggapnya bodoh. Dia mencoba melirik wanita selingkuhannya, mencari dukungan mental, namun wanita bergaun mini itu justru semakin memalingkan wajah, berpura-pura tidak terlibat dalam skenario pembunuhan berencana di rumah sakit. Mas, aku pulang dulu ya, urusan kita bisa dibicarakan lagi nanti, cicit wanita selingkuhan itu dengan suara gemetar, mencoba menyelinap pergi melewati sisi samping sofa untuk meraih tas mewahnya. Namun, sebelum jemari lentiknya yang bermakeup tebal itu menyentuh gagang tas, aku meletakkan tangan kananku di atas meja dengan sentakan pelan yang sukses membuat langkah kakinya terhenti seketika. Aku menoleh ke arahnya, memberikan tatapan mata yang begitu tajam menembus hijab pastelku, membuat nyali wanita muda di hadapanku ini menciut sampai ke dasar bumi. Jangan buru-buru pergi, tamu agung. Bukankah beberapa hari yang lalu di rumah sakit kamu sangat bersemangat menanyakan kapan dokter akan menandatangani surat kematianku? Ucapku dengan suara rendah yang sangat mengintimidasi. Wanita itu terkesiap, menutup mulutnya dengan kedua tangan karena tidak menyangka bahwa aku mengingat dengan sangat jelas setiap kalimat keji yang diucapkannya saat aku koma. Rendra yang melihat situasi semakin tidak terkendali akhirnya mencoba memberanikan diri untuk mengintervensi, melangkah maju mencoba meraih pundakku dengan tangan yang masih gemetar. Dania, tolong dengarkan penjelasan aku dulu. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan, dia hanya rekan bisnisku yang sedang bertamu. Bentak Rendra dengan nada suara yang dipaksakan meninggi, mencoba menggunakan otoritasnya sebagai suami untuk menutupi rasa takut yang luar biasa. Aku segera menepis tangan najisnya dengan gerakan kasar, menolak disentuh oleh pria bermuka dua yang telah memotong kabel rem mobilku hingga membuatku nyaris kehilangan nyawa. Sorot mataku yang menghujam tajam ke arah wajah necisnya membuat keberanian palsu yang baru saja dikumpulkannya langsung menguap tanpa sisa. Rekan bisnis yang memakai gaun mini dan duduk berpelukan di atas sofa istri sahmu, Rendra? Jangan menghina kecerdasanku dengan kebohongan murahismu itu. Balasku dengan suara yang mulai meninggi, meluapkan sedikit amarah yang selama ini kupendam di dalam kegelapan koma. Aku mengeluarkan ponsel pelapis dari dalam tas kulitku, lalu menyalakan sebuah layar digital yang menampilkan dokumen pembekuan seluruh rekening pribadi dan operasional perusahaan atas nama Rendra yang baru saja dieksekusi oleh Pak Mawan. Aku menyodorkan layar itu tepat di depan wajah tampannya yang kini berubah menjadi sangat kaku bagai batu.
Rendra menatap layar ponselku dengan mata yang melotot sempurna, membaca lembar demi lembar surat resmi dari bank hukum yang menyatakan bahwa dirinya kini tidak memiliki akses sepeser pun terhadap harta kekayaan keluarga besarku. Tubuhnya mendadak lemas total, menyadari bahwa dalam hitungan menit, status sosial dan kemewahan yang selama ini ia banggakan telah lenyap tak berbekas akibat kecerobohannya sendiri. Di sudut ruangan, wanita selingkuhannya yang matre langsung memandang Rendra dengan tatapan kecewa dan panik, menyadari bahwa pria yang dipujanya kini telah jatuh miskin seketika, dan ini barulah awal dari kehancuran mereka yang sesungguhnya. Kesunyian yang mencekam kembali merayap di antara kemegahan ruang tengah, mengubur sisa-sisa keberanian Rendra yang kini tampak seperti pecundang tak bertenaga. Wajah necisnya yang biasa memancarkan kesombongan kini layu, menatap kosong ke arah layar ponselku yang masih menampilkan dokumen pembekuan aset mutlak. Di sampingnya, wanita bergaun mini itu mulai menunjukkan gelagat panik yang luar biasa, menyadari bahwa pria di sebelahnya bukan lagi saluran dana segar yang bisa ia porak-porandakan sesuka hati. Aku melipat kedua tanganku di dada, membiarkan postur tubuh badi goalsku yang anggun tetap tegak berdiri tanpa menunjukkan setitik pun kelemahan di hadapan dua pengkhianat ini. Dania, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ini suamimu, aku yang mengurus rumah ini selama kamu tidak berdaya. Rendra akhirnya berteriak, mencoba memecah keheningan dengan nada frustrasi yang dipaksakan terdengar berwibawa. Langkah kakinya yang gemetar maju satu tindakan, berniat merebut ponsel di tanganku untuk memastikan bahwa apa yang dibacanya hanyalah sebuah gertakan sambal belaka. Namun, aku dengan cekatan mundur satu langkah, membiarkan pakaian modern ketat yang kukenakan bergerak mengikuti keluasan fisikku yang telah pulih 100% berkat keajaiban medis. Tatapan dingin dari balik hijab pastelku langsung mengunci pergerakannya, membuat pria serakah itu kembali mematung di tempatnya. Mengurus rumah atau menguras isi rekeningku untuk membiayai wanita jalang ini, Rendra? Tanyaku dengan suara yang sangat tenang namun tajam bagikan sembilu yang menyayat kulitnya perlahan. Aku berjalan menuju meja kerja di sudut ruangan, lalu mengambil sebuah map tebal berwarna hitam yang sengaja dikirimkan oleh Pak Mawan lewat kurir kilat beberapa jam sebelum aku tiba di rumah ini. Map itu kuhempaskan dengan keras di atas meja kaca, menimbulkan suara debuman yang cukup kuat untuk membuat wanita selingkuhannya terlonjak kaget di tempat berdirinya. Di dalam map tersebut, semua bukti kejahatan Rendra telah terjilid rapi, siap untuk dikirimkan ke meja hijau kapan saja aku mau. Rendra dengan tangan gemetar membuka lembaran pertama map tersebut, dan seketika itu juga matanya yang licik melebar sempurna menatap barisan kertas di dalamnya. Lembar demi lembar berisi foto-foto bukti perselingkuhannya di berbagai hotel mewah, serta salinan dokumen transaksi ilegal di mana ia memalsukan tanda tanganku saat aku masih terbaring koma. Tidak hanya itu, di lembaran paling belakang, terdapat draft resmi gugatan cerai sekaligus tuntutan pidana atas dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap istri sah. Seluruh wajah tampannya kini berubah menjadi kelabu, menyadari bahwa aku tidak sekadar ingin menceraikannya, melainkan ingin menjebloskannya ke balik jeruji besi yang paling dingin. Kamu sudah merencanakan ini semua sejak di rumah sakit? Bisik Rendra dengan suara yang hampir habis, menatapku seolah-olah aku adalah monster yang paling menakutkan yang pernah ia temui dalam hidupnya. Air mukanya yang pucat dipenuhi oleh rasa tidak percaya bahwa istri yang berusia 25 tahun dan biasanya penurut ini bisa bertindak sejauh dan sekejam ini dalam waktu singkat. Aku hanya memberikan senyuman manis yang paling sinis di sudut bibirku, menikmati setiap detik kehancuran mental yang sedang menggerogoti sisa-sisa kesombongan suamiku itu. Sementara Rendra terpaku menatap dokumen kematian karir dan masa depannya,
wanita selingkuhannya yang matre itu tiba-tiba menyambar tas mewahnya dari atas sofa dengan gerakan terburu-buru. "Rendra, kita berakhir sampai di sini. Aku tidak mau ikut terseret dalam urusan gila keluargamu dan masuk penjara." Pekik wanita bermakeup tebal itu dengan nada suara yang melengking tinggi penuh kepanikan. Tanpa memedulikan Rendra yang menatapnya dengan pandangan mengemis, wanita bergaun mini merah itu langsung berbalik dan berlari kencang menuju pintu keluar rumah, melarikan diri seperti tikus yang ketakutan melihat kapal yang ditumpanginya mulai tenggelam. Aku tidak berniat mengejar wanita itu, karena fokus utamaku malam ini adalah menyelesaikan perhitungan dengan pria yang statusnya masih sah sebagai suamiku ini. Aku melangkah mendekati Rendra yang kini terduduk lemas di tepi sofa bludru, kehilangan seluruh kemegahan diri yang selama 3 tahun ini ia pamerkan di depan keluarga besarku. Aku menundukkan sedikit tubuhku, membiarkan wangi pashmina pastelku menguar di dekat wajahnya, memberikan tekanan psikologis yang semakin menghimpit dadanya yang mulai sesak karena panik. "Sekarang pilihan ada di tanganmu, Rendra. Kamu mau menandatangani surat penyerahan seluruh aset terikat dan pengakuan dosa ini secara sukarela, atau kita biarkan polisi menjemputmu malam ini juga?" Bisikku tepat di telinganya dengan nada suara yang sangat dingin tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Aku tahu betul watak suamiku. Dia adalah seorang pengecut yang sangat takut kehilangan muka di depan dunia sosialnya, dan ancaman penjara adalah hal terakhir yang ingin ia dengar dalam hidupnya yang necis. Rendra mendongak, menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, mencoba mencari sisa-sisa cinta di mataku yang kini telah berubah menjadi ladang es. "Dania, tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku hilaf, aku tergoda oleh wanita itu karena merasa kesepian saat kamu sibuk dengan bisnismu," ucap Rendra, mulai mengeluarkan jurus air mata buaya yang sangat menjijikkan untuk didengar. Dia mencoba berlutut di hadapanku, menyentuh ujung pakaian modern ketat yang kukenakan untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa besarnya. Aku segera melangkah mundur, memandang gerak-gerik teatrikalnya dengan pandangan muak, menyadari betapa murahannya harga diri seorang pria yang tega menyabotase rem mobil istrinya sendiri demi harta kekayaan. "Waktumu habis untuk memohon, Rendra. Keputusan sudah bulat, dan takdirmu sudah tertulis di atas kertas-kertas itu," ucapku tegas seraya menyodorkan sebuah pena hitam ke hadapan wajah pucatnya. Di luar jendela rumah mewah kami, lampu sorot dari sebuah mobil Avanza hitam milik tim hukum Pakmawan mulai terlihat memasuki halaman depan, menandakan bahwa waktu bagi Rendra untuk berkelit telah benar-benar habis. Dengan tangan yang gemetar hebat dan air mata frustrasi yang menetes di atas marmer, Rendra akhirnya meraih pena tersebut, menandatangani awal dari penderitaan panjangnya yang sesungguhnya. Detik ketika ujung pena hitam itu menggores kertas putih di atas meja, aku tahu bahwa rantai pernikahan jahanam ini telah resmi terputus secara hukum moral. Rendra menandatangani surat penyerahan aset tersebut dengan seluruh tubuh yang bergetar hebat, meneteskan air mata penyesalan palsu yang sama sekali tidak mampu menggerakkan hatiku yang telah membeku. Di usia 25 tahun, aku menyadari bahwa keadilan harus direbut dengan tangan sendiri, bukan dengan meratap di sudut ruangan meratapi nasib yang malang. Dari balik hijab pashmina soft pastel yang membungkus kepalaku dengan rapi, aku menatap setiap coretan tintanya dengan pandangan sedingin es, memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat atau dipalsukan. Pintu utama rumah mewah ini kembali terbuka, memutus kesunyian malam dengan kedatangan Pakmawan yang didampingi oleh 2 orang pria berbadan tegap berpakaian formal rapi. Rendra mendongak dengan wajah kaku bagai batu, menatap ngeri ke arah perwakilan tim hukum keluarga besarku yang kini melangkah masuk tanpa ekspresi ramah sedikit pun. Di bawah lampu kristal yang bersinar terang,
Penampilan fisikku yang anggun dan body goals dengan setelan pakaian modern ketat berdiri tegak menjadi pusat kendali di dalam ruangan megah ini. Aku menyerahkan map hitam yang telah ditandatangani Rendra kepada Pak Mawan, memberikan senyuman tipis yang syarat akan kemenangan mutlak atas permainan kotor suamiku. Semua dokumen sudah lengkap dan sah secara hukum, Nyonya Dania. Mulai detik ini, Tuan Rendra tidak lagi memiliki hak atas satu jengkal tanah pun di rumah ini, termasuk seluruh fasilitas perusahaannya, ucap Pak Mawan dengan nada suara yang tegas berwibawa. Rendra yang mendengar kalimat itu langsung menjatuhkan penanya ke lantai marmer, menyembunyikan wajah pucatnya di antara kedua telapak tangan yang tampak bergetar hebat penuh keputusasaan. Dia menyadari bahwa status sosialnya yang necis, mobil sport di garasi, dan pakaian bermerek yang melekat di tubuhnya kini telah menguap menjadi abu dalam hitungan menit saja. Sekarang Tuan Rendra, silakan kemasi barang-barang pribadi Anda yang tidak berhubungan dengan fasilitas milik keluarga Nyonya Dania. Kami memberikan waktu 10 menit sebelum gerbang rumah ini dikunci secara digital, lanjut Pak Mawan tanpa setitik pun rasa iba melihat kehancuran pria serakah di hadapannya. Rendra berdiri dengan lutut yang lemas, menatapku dengan tatapan mata yang dipenuhi kebencian mendalam namun tercampur dengan ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba melangkah mendekatiku, barangkali ingin meluapkan amarah fisiknya, karena merasa telah dijebak dengan sangat rapi oleh istri yang selama ini dianggapnya remeh. Namun, dua pria berbadan tegap di belakang Pak Mawan dengan cekatan langsung bergeser ke depan, menghalangi pergerakan Rendra dan menciptakan dinding pembatas yang tak mungkin ia tembus. Aku hanya berdiri diam di tempatku, membetulkan sedikit lilitan pashmina pastel di leherku dengan gerakan yang sangat tenang tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun. Kehadiran fisikku yang proporsional dan penuh percaya diri malam ini benar-benar meruntuhkan mental Rendra hingga ia terpaksa berbalik, melangkah gontai menuju kamar atas untuk mengambil sisa-sisa pakaiannya. Sembari menunggu pria keparat itu mengemas barangnya, aku berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah halaman depan rumah yang luas. Di luar sana, kegelapan malam seolah ikut menyaksikan babak baru dari aksi pembalasan dendamku yang baru saja dimulai dan belum akan berakhir di sini. Aku tahu betul bahwa menjatuhkan harga diri dan memiskinkan Rendra barulah langkah awal. Pria itu harus merasakan dinginnya lantai sel tahanan atas kasus percobaan pembunuhan berencana yang hampir merenggut nyawaku. Otakku yang cerdas langsung memikirkan langkah selanjutnya, termasuk melacak keberadaan wanita selingkuhannya yang bergaun mini merah yang telah melarikan diri tadi. Tepat 10 menit kemudian, Rendra kembali turun ke ruang tengah dengan menjinjing satu koper kecil berisi pakaian sehari-harinya, tanpa lagi mengenakan jam tangan mewah yang telah disita oleh tim hukumku. Wajah tampannya kini tampak begitu kuyu. Rambut undercutnya yang biasa klimis rapi kini berantakan akibat rasa frustrasi yang teramat sangat menggerogoti pikirannya. Dia berhenti sejenak di dekat pintu utama, menoleh ke arahku dengan napas yang memburu menahan rasa malu yang luar biasa di depan para saksi hukum. Kamu pikir kamu sudah menang, Dania? Ingat, aku tidak akan tinggal diam setelah kamu mempermalukan aku seperti ini di rumahku sendiri. Ancam Rendra dengan suara yang ditekankan rendah, mencoba mengembalikan sedikit harga dirinya yang telah jatuh ke dasar bumi. Mendengar ancaman murahan dari pria yang kini sudah miskin harta itu, aku melangkah maju beberapa senti, membiarkan pakaian ketat modis yang kukenakan menonjolkan postur tubuhku yang tegak menantang setiap kata yang keluar dari bibirnya. Rumahmu? Sejak kapan rumah yang dibangun dari keringat almarhum ayahku berubah menjadi rumahmu, Rendra? Sadarlah, kamu hanyalah benalu yang baru saja kubuang ke tempat sampah, balasku dengan suara yang manis namun sangat menusuk langsung ke ulu hatinya.
Senyuman misterius kembali terkembang di sudut bibir manisku saat aku mengeluarkan sebuah rekaman suara dari ponsel pelapisku, memutar kembali desis suaranya di rumah sakit saat ia berniat mencabut alat bantu napas oksigenku. Suara digital yang menggema di ruang tengah itu seketika membuat nyali mengancam Rendra langsung mengkerut lenyap tanpa sisa. Rendra terkesiap, mundur satu langkah keluar pintu teras dengan wajah yang semakin menyerupai mayat hidup akibat syok yang bertubi-tubi malam ini. Dia menyadari bahwa bukti digital yang kupegang jauh lebih dari cukup untuk menyeretnya ke hadapan meja hijau dengan tuntutan pidana berat yang tak mungkin bisa ia hindari lagi. Dengan langkah yang terburu-buru dan penuh kehinaan, pria itu berbalik dan berjalan cepat meninggalkan halaman rumah mewah kami di bawah guyuran rintik hujan malam yang dingin. Permainan psikologis ini baru saja menembus babak paling mematikan. Setelah pintu jati yang besar itu tertutup rapat di belakang tubuh Rendra, keheningan yang damai kembali merayap menguasai setiap sudut rumah peninggalan orang tuaku. Pak Mawan melangkah mendekat, memberikan sebuah dokumen tambahan yang berisi rincian data pribadi dari wanita selingkuhan suamiku yang melarikan diri tadi. Di bawah temaram lampu ruang tengah, mataku yang tajam meneliti setiap lembar informasi tentang wanita bergaun mini merah itu, yang ternyata bernama Siska. Sebagai wanita muda berusia 25 tahun yang tidak bisa diremehkan, aku tahu bahwa membiarkan satu musuh berkeliaran bebas sama saja dengan menanam bom waktu yang siap meledak kapan saja. Nyonya Dania, tim lapangan kami sudah melacak posisi wanita bernama Siska itu setelah dia meninggalkan rumah ini dengan terburu-buru, ujar Pak Mawan dengan nada suara yang penuh rasa hormat. Aku mengangguk pelan, merapikan sedikit lilitan pashmina pastel yang membungkus kepalaku dengan rapi, merasakan kepuasan batin yang mendalam atas kerja cepat tim hukumku. Dengan bentuk tubuh body goals yang terbalut pakaian modern ketat yang menonjolkan postur tegakku, aku melangkah menuju sofa bludru untuk mendudukkan diri dengan anggun. Setiap tindakan yang kuambil malam ini harus terukur, dingin, dan tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Di balik lembaran kertas yang kupegang, terpampang nyata bahwa Siska bukan sekadar selingkuhan biasa yang haus akan harta kekayaan perusahaanku. Wanita berwajah penuh riasan glamor itu ternyata merupakan mantan sekretaris di salah satu cabang perusahaan keluarga besarku yang dipecat karena kasus penggelapan dana ringan setahun lalu. Hubungan gelapnya dengan Rendra bermula dari rasa sakit hati yang sama, bersatu dalam ambisi hitam untuk meruntuhkan kerajaanku dari dalam saat aku tidak berdaya. Kilasan kenyataan itu membuat senyuman sinis kembali terukir di sudut bibir manisku. Mereka benar-benar pasangan iblis yang sangat serasi. Pak Mawan, serahkan seluruh bukti perselingkuhan dan aliran dana ilegal yang masuk ke rekening Siska kepada pihak kepolisian malam ini juga. Perintahku dengan nada suara yang rendah namun syarat akan ketegasan yang mutlak. Aku tidak mau menunda-nunda waktu eksekusi meskipun jam dinding sudah menunjukkan larut malam yang sunyi benderang. Pria paruh baya di hadapanku itu langsung mengangguk patuh, segera memberikan instruksi lanjutan kepada dua pria berbadan tegap di belakangnya untuk bergerak menuju markas kepolisian wilayah. Setelah tim hukum Pak Mawan pamit undur diri untuk mengurus berkas laporan pidana, aku berjalan menaiki anak tangga menuju kamar utama di lantai 2. Setiap derap langkah kaki berbalut sepatu hak tinggiku bergaung ritmis di dalam rumah yang kini terasa jauh lebih luas setelah bersih dari kehadiran benalu. Pakaian modern ketat yang kukenakan bergerak luas mengikuti ritme tubuhku yang bugar, membuktikan bahwa kelumpuhan koma beberapa minggu lalu tidak menyisakan cacat sedikit pun pada fisikku. Aku membuka pintu kamar tidur, mendapati ruangan itu berantakan dengan beberapa laci pakaian yang terbuka akibat ulah Rendra yang panik tadi. Aku melangkah mendekati meja rias, menatap bayangan diriku sendiri di dalam cermin besar yang memantulkan raut wajah manis namun sedingin es.
Tanganku bergerak perlahan melepas pashmina pastel yang melilit leher, menggantinya dengan hijab instan rumahan yang nyaman namun tetap menutup dada dengan bersahaja. Di usia yang masih sangat muda ini, aku dipaksa oleh keadaan untuk kehilangan rasa percaya pada sebuah institusi pernikahan yang suci. Namun, tidak ada ruang untuk meratap di dalam kamarku. Rasa sakit hati itu telah sepenuhnya bermutasi menjadi bahan bakar yang mengobarkan api pembalasan dendam. Pandanganku mendadak tertuju pada sebuah flash disk berwarna perak yang tergeletak di bawah kolong meja rias, seolah sengaja dijatuhkan atau tertinggal saat Rendra mengemas barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Aku memungut benda kecil itu dengan rasa penasaran yang membuncah, menyadari bahwa ini bisa jadi adalah kepingan teka-teki terakhir yang kuperlukan. Aku segera menyalakan laptop pribadi di atas meja kerja, memasukkan flash disk tersebut, dan menunggu layar digital menampilkan isi data rahasia di dalamnya dengan napas yang tertahan pelan. Jantungku berdegup kencang saat barisan dokumen digital terbuka, menampilkan folder-folder tersembunyi yang berisi rekaman percakapan suara dan pesan singkat antara Rendra dan seorang montir bengkel. Di sana tertulis dengan sangat jelas instruksi Rendra untuk melonggarkan baut pada sistem pengereman mobil sport yang biasa kugunakan sehari-hari sebelum kecelakaan jahanam itu terjadi. Bukti tertulis ini adalah mahkota dari seluruh rangkaian penyelidikanku, sebuah bukti autentik yang akan mengunci Rendra di dalam sel tahanan seumur hidup tanpa ampun. Air mata kemarahan hampir saja lolos dari pelupuk mataku, namun segera kutahan dengan cengkeraman tangan yang kuat pada pinggiran meja kerja yang dingin. Pria yang selama 3 tahun ini tidur di sampingku, pria yang selalu memujiku cantik dan imut, ternyata adalah sutradara di balik maut yang nyaris merenggut masa mudaku. Aku segera menyalin seluruh isi folder tersebut ke dalam penyimpanan awan, cloud storage, pribadiku agar tidak bisa dihapus atau disabotase oleh pihak luar. Dengan senyuman tipis yang syarat akan misteri kemenangan, aku menutup laptop dan bersandar di kursi kerja dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Di luar jendela kamar, rintik hujan malam berganti menjadi gemuruh petir yang saling bersahutan, seolah ikut merayakan runtuhnya topeng kepalsuan suamiku. Esok pagi, dunia media sosial dan hukum Indonesia akan digemparkan oleh berita besar tentang seorang istri yang bangkit dari koma untuk menyeret suaminya ke penjara, dan malam ini aku akan tidur dengan sangat nyenyak. Sinar matahari pagi yang cerah menembus celah-celah gorden kamar utamaku, membawa kehangatan baru yang mengusir sisa-sisa kegelapan malam jahanam kemarin. Aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan segar, siap menghadapi babak akhir dari skenario pembalasan dendam yang telah kurancang dengan sangat rapi. Setelah menunaikan kewajiban subuh, aku melangkah menuju lemari besar untuk memilih pakaian terbaik yang akan kukenakan menuju markas kepolisian wilayah hari ini. Di usia 25 tahun dengan bentuk tubuh body goals yang ideal, aku memilih setelan blazer modern berwarna biru gelap yang dipadukan dengan hijab pashmina satin berwarna senada yang membungkus leherku dengan sangat elegan. Pakaian ketat modis yang kukenakan memperlihatkan lekuk tubuh rampingku yang tampak sangat berwibawa, memancarkan aura seorang wanita karir mandiri yang tidak bisa diintimidasi oleh siapapun. Aku memoles wajah manis dan imutku dengan makeup minimalis, namun memberikan penekanan pada garis mata agar sorot mataku tampak semakin tajam dan dingin. Ponsel pelapis di atas meja rias bergetar pelan, menampilkan pesan singkat dari Pak Mawan yang mengonfirmasi bahwa tim hukum dan pihak kepolisian telah menunggu kehadiranku di sana. Aku menyunggingkan senyuman manis di sudut bibir, meraih tas kulit mewahku, lalu melangkah turun menaiki anak tangga dengan penuh percaya diri. Perjalanan menuju markas kepolisian ditemani oleh keheningan kota yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi hari, seolah tidak tahu bahwa sebuah badai besar akan segera mengguncang dunia jagat maya. Setibanya di sana, Pak Mawan langsung menyambutku di depan pintu masuk.
didampingi oleh beberapa penyidik senior yang menangani kasus kecelakaan mautku beberapa minggu lalu. Kami berjalan bersama menyusuri koridor beralas ubin putih yang dingin, menuju sebuah ruangan khusus tempat gelar perkara dan penyerahan barang bukti baru akan dilaksanakan. Langkah kakiku yang mantap berdentang ritmis, mengundang tatapan segan dari beberapa petugas yang berpapasan di lorong. Di dalam ruangan ber-AC yang dingin itu, aku duduk dengan anggun di hadapan kepala penyidik, membiarkan postur tubuh tegakku memberikan tekanan psikologis tersendiri bagi siapa saja yang melihat. Aku mengeluarkan sebuah flash disk perak dari dalam tas mewahku, benda berharga yang kutemukan di bawah meja rias semalam, lalu meletakkannya dengan perlahan di atas meja kerja sang perwira. Di dalam benda kecil itu tersimpan seluruh rekaman konspirasi busuk antara Rendra dan montir bengkel sewaan yang tega menyabotase rem mobil pribadiku demi mengincar harta warisan peninggalan almarhum ayahku. Kepala penyidik memasukkan flash disk tersebut ke dalam komputer kerjanya, dan seketika itu juga suasana di dalam ruangan berubah menjadi sangat tegang saat rekaman suara Rendra mulai bergema. Kalimat demi kalimat keji yang diucapkan suamiku terdengar begitu jelas benderang, meruntuhkan seluruh alibi kecelakaan murni yang selama ini ia gunakan untuk menipu pihak asuransi dan keluarga besarku. Pak Mawan di sampingku hanya tersenyum tipis, mengetahui bahwa dengan adanya bukti autentik digital ini, posisi Rendra sudah benar-benar mati secara hukum dan tidak akan bisa berkelit lagi. Bukti ini sangat akurat dan lebih dari cukup untuk menaikkan status mantan suami Anda menjadi tersangka utama kasus percobaan pembunuhan berencana, Nyonya Dania, ujar kepala penyidik dengan nada suara yang penuh ketegasan. Beliau langsung menandatangani surat perintah penangkapan kilat atas nama Rendra dan juga Siska, wanita selingkuhan bergaun mini yang ikut terlibat dalam konspirasi pemalsuan dokumen perbankan. Mendengar keputusan itu, batin kecilku bersorak penuh kemenangan, menyadari bahwa keadilan yang sempat terenggut saat aku koma kini telah kembali ke dalam genggamanku sepenuhnya. Tidak butuh waktu lama bagi tim buru sergap kepolisian untuk bergerak melacak keberadaan Rendra yang kabarnya sedang bersembunyi di sebuah hotel melati murah di pinggiran kota. Pria necis yang terbiasa hidup mewah dengan uang hasil curian dari rekening perusahaanku itu kini harus merasakan dinginnya kejaran hukum tanpa memiliki sepeser pun uang tersisa di kantongnya. Aku meminta izin kepada pihak penyidik untuk ikut serta dalam mobil pemantau secara rahasia, ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana topeng kesombongan suamiku itu akan hancur lebur di depan publik. Mobil polisi bergerak membelah jalanan kota dengan kecepatan tinggi, menuju titik koordinat tempat persembunyian terakhir sang buronan jahanam yang tidak tahu diri itu. Hatiku berdegup kencang dengan ritme yang teratur, dipenuhi oleh rasa tidak sabar yang membuncah untuk menyaksikan detik-detik kejatuhan pria yang hampir mengirimku ke liang lahat. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku membetulkan sedikit lilitan pashmina satin di leherku, memastikan penampilanku tetap terlihat sempurna dan menawan saat momen konfrontasi terakhir itu tiba di hadapan mata. Mobil akhirnya berhenti tepat di depan sebuah bangunan penginapan tua yang tampak begitu kumuh dan berantakan, sangat kontras dengan gaya hidup mewah Rendra selama ini. Beberapa petugas berpakaian preman langsung merangsek masuk ke dalam area lobi, memicu kegaduhan kecil dari para pegawai hotel yang terkejut melihat kedatangan aparat hukum secara tiba-tiba. Aku turun dari mobil pemantau dengan gerakan yang sangat anggun, membiarkan blazer modis dan pakaian modern ketatku menonjolkan bentuk tubuh ideal body goalsku di bawah sorotan sinar matahari siang yang terik. Hanya dalam hitungan menit, suara teriakan histeris dan gaduh terdengar dari arah tangga dalam, menampilkan sosok Rendra yang sedang diseret paksa oleh dua orang petugas bertubuh kekar. Kedua pergelangan tangan necisnya kini telah terikat erat oleh borgol besi yang dingin, sementara wajah tampannya tampak begitu kuyu, kotor, dan dipenuhi oleh rasa malu yang luar biasa di depan kerumunan warga.
Begitu manik matanya yang ketakutan menangkap sosokku yang berdiri tegak menantangnya di halaman hotel, Rendra mendadak menghentikan langkah kakinya dengan tatapan melotot sempurna penuh kengerian. Perjalanan menuju sel tahanan terdalam telah resmi dimulai untuknya. Pemandangan Rendra yang diseret keluar dengan kedua tangan di borgol besi adalah puncak keadilan yang paling manis dalam hidupku. Di bawah terik matahari siang yang menyengat halaman hotel kumuh itu, pria yang dulunya begitu sombong dan necis kini tak lebih dari seonggok pecundang yang tak punya harga diri lagi. Wajah tampannya yang biasa klimis kini tampak kusam, dipenuhi keringat dingin dan kepanikan luar biasa yang meremukkan seluruh sisa-sisa kesombongannya. Di usia 25 tahun, aku berdiri tegak di hadapannya, membiarkan setelan blazer modis dan pakaian modern ketat yang kukenakan menonjolkan postur tubuh body goalsku yang sempurna, memancarkan aura kemenangan mutlak seorang wanita yang bangkit dari kematian. Rendra mencoba memberontak dari cengkeraman kuat para petugas, menyeret langkah kakinya yang lemas agar bisa mendekat ke arah tempatku berdiri. "Dania, tolong cabut laporannya, Dania. Aku mohon maafkan aku, kita bisa mulai semuanya dari awal lagi, sayang." Teriaknya dengan suara parau yang melengking frustrasi, ditonton oleh kerumunan warga sekitar yang mulai berbisik-bisik mencemoohnya. Air mata buayanya mengalir deras membasahi pipinya yang kotor, sebuah pertunjukan teater murah dari seorang pria yang beberapa hari lalu dengan dingin tega mencabut kabel oksigen di saat aku sedang bertaruh nyawa di atas bangsal rumah sakit. Aku tidak mundur setapak pun, melainkan melangkah maju 2 tindakan dengan keanggunan yang menekan mentalnya hingga ke titik nadir paling dalam. Hijab pashmina satin berwarna biru gelap yang melilit rapi di kepalaku bergerak lembut ditiup angin, mempertegas raut wajah manis dan imutku yang kini telah menjelma menjadi sosok hakim paling kejam bagi takdirnya. Aku menatap lurus ke dalam manik matanya yang bergetar hebat karena ketakutan, lalu menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang sangat dingin di sudut bibirku. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa kasihan. Yang tersisa di dalam dadaku hanyalah kepuasan melihat hukum kausalitas bekerja tanpa cacat. Mulai dari awal, Rendra? Di awal pernikahan kita di mana kamu berencana meracuni pikiranku, atau di awal malam jahanam saat kamu memotong kabel rem mobilku? Tanyaku dengan suara yang sangat tenang namun bergaung tegas di antara keheningan kerumunan orang. Kata-kata yang keluar dari bibirku seketika membuat Rendra terkesiap, mulutnya terbuka lebar tanpa mampu membalas sepatah kata pun untuk membela diri karena semua kedok busuknya telah telanjang bulat. Para petugas kepolisian yang mendengarnya hanya menggelengkan kepala tanda muak, lalu kembali mendorong tubuh kuyu suamiku itu agar segera masuk ke dalam mobil tahanan yang pintunya sudah terbuka lebar. Tepat sebelum tubuh Rendra dilempar ke dalam kursi belakang mobil jeruji besi, sebuah mobil polisi lain tiba di lokasi dengan membawa kejutan tambahan yang tak kalah memuaskan. Dari dalam pintu mobil yang terbuka, keluar sosok Siska, wanita selingkuhannya yang bermakeup tebal yang kini tampak menangis histeris dengan pakaian gaun mini merahnya yang sudah kusut berantakan. Kedua pergelangan tangan lentiknya yang biasa memegang barang-barang mewah dari uang hasil curian rekeningku, kini ikut terikat oleh borgol baja yang dingin. Mereka berdua kini bersanding bersama, bukan di atas pelaminan megah yang mereka impikan dari hasil merampas hartaku, melainkan di dalam pelukan jeruji besi yang dingin. Siska melirikku dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa ngeri dan penyesalan yang terlambat, mencoba menyembunyikan wajah berantakannya di balik rambut panjangnya yang kusut. Aku memandang pasangan iblis itu dengan pandangan yang sangat meremehkan, menyadari betapa rapuhnya aliansi kejahatan yang dibangun di atas fondasi keserakahan dan pengkhianatan darah. Pak Mawan yang berdiri di sampingku langsung melangkah maju, menyerahkan dokumen berita acara penangkapan kepada kepala penyidik untuk memastikan bahwa proses hukum pidana berlapis ini berjalan tanpa ada celah manipulasi sedikitpun.
Semua sudah selesai dengan sangat sempurna, Nyonya Dania. Mereka berdua dipastikan akan mendekam di balik jeruji besi dalam waktu yang sangat lama atas kasus percobaan pembunuhan dan penggelapan dana, bisik Pakmawan dengan nada suara penuh kepuasan. Aku mengangguk pelan seraya menarik napas dalam-dalam, merasakan pasokan udara segar yang bersih mengalir memenuhi rongga dadaku tanpa bantuan mesin apapun. Beban berat yang selama berminggu-minggu ini mengurung jiwaku di dalam kegelapan koma yang menyiksa, kini telah menguap sepenuhnya bersama hilangnya mobil tahanan yang membawa pergi para musuhku. Beberapa bulan berlalu dengan sangat cepat sejak hari penangkapan yang menggemparkan seluruh jagat media sosial di Indonesia itu, membawa perubahan besar dalam jalan hidupku yang baru. Sidang putusan pengadilan akhirnya mengetuk palu kemenangan mutlak untukku, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Rendra dan hukuman belasan tahun bagi Siska atas keterlibatan mereka. Aku resmi menyandang status sebagai seorang janda kaya yang mandiri, menguasai kembali seluruh aset warisan keluarga besarku dan memimpin perusahaan dengan tangan besiku sendiri. Di usia yang masih sangat muda ini, aku membuktikan pada dunia bahwa seorang wanita berhijab tidak bisa ditindas dan dihancurkan begitu saja oleh pengkhianatan lelaki bermuka dua. Sore itu, aku berdiri di atas balkon lantai teratas gedung kantorku yang megah, menatap pemandangan matahari terbenam yang memancarkan semburat warna jingga yang indah di langit kota. Penampilan fisikku tetap terjaga dengan sangat prima, mengenakan pakaian modern ketat yang modis berpadu pashmina pastel yang anggun, memperlihatkan aura kecantikan wanita Indonesia yang matang dan penuh percaya diri. Aku memegang secangkir kopi hangat di tangan kanan, menikmati setiap detik kebebasan dan kedamaian hidup yang berhasil kurebut kembali dari ambang maut yang menceking beberapa waktu lalu. Kisah kelam tentang diriku yang koma dan hampir kehilangan nyawa karena alat bantu napas yang dicabut secara diam-diam oleh suami sendiri, kini telah bertransformasi menjadi sebuah legenda perjuangan yang menginspirasi banyak orang. Aku tidak lagi memandang masa lalu itu sebagai sebuah kutukan, melainkan sebagai sebuah pintu gerbang keajaiban medis yang melahirkan sosok Dania yang baru, yang jauh lebih kuat, cerdas, dan tak terkalahkan. Dengan senyuman manis yang tulus dan penuh misteri kebahagiaan, aku membalikkan tubuhku melangkah masuk ke dalam ruang kerja yang mewah, meninggalkan masa lalu yang kelam dan menyongsong takdir baru yang cerah benderang di hadapanku.